Prof, ini menanggapi yang lagi ramainya Inara terkait hubungan dengan Insanul ya kan, digadang-gadang kan katanya sudah nikah siri, tapi ada yang bilang itu tidak sah. Seperti apa sih mungkin Pak Ustadz melihatnya, dan hukum agama nikah siri itu bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait fenomena yang terjadi di Inara Rusli ya dengan Ihsanul Fahmi, ini sangat menyita perhatian publik karena selama ini Inara kan sangat luar biasa, dibangga-banggakan banyak fansnya juga, dari penampilan yang sangat menakjubkan ya. Tetapi dalam hal ini jadi perbincangan publik karena terjadinya pernikahan siri. Jadi pernikahan siri ini syarat sah nikah itu memang ada wali, ada mempelai laki dan mempelai perempuan, ada yang menikahkan, ada saksi. Nah itu sudah sah. Tetapi nikah siri itu tidak tercatat di pemerintahan seperti itu. Nah biasanya nikah siri itu yang jadi korban selalu perempuan, kebanyakan ya. Seperti yang terjadi selama ini, kenapa nikah siri itu sebagian jumhur ulama bahkan ada yang mengharamkan karena akibatnya, dampaknya itu, dampak konfliknya sangat luar biasa. Bahkan dengan nikah siri itu terjadi perkelahian, KDRT, suami mukul istri sahnya seperti itu. Dan begitu juga berkelahi antara istri yang kedua dan yang pertama. Intinya tidak ada perempuan di dunia ini yang mau dimadu, nggak ada. Sama perasaan semua perempuan. Tetapi dengan nikah siri ini banyak merugikan, menyakiti orang lain, merugikan orang lain, sehingga sebagian jumhur ulama mengharamkan hal ini, nikah siri dan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak sebenarnya, benarnya itu ya, itu juga tidak bagus karena niatnya sudah beda. Nah, dalam hal ini, dalam pembagian warisan juga susah loh, karena nggak tercatat di pengadilan nikah siri itu. Seperti itu. Oke. Ustaz, berbicara nikah siri, otomatis ini kan menyinggung tentang agama Islam khususnya. Iya. Artinya awalnya nikah siri itu berawal dari apa sih Pak Ustaz? Mungkin munculnya awal Pernikahan sejarah itu ya, mereka beranggapan bagi mereka yang melakukan ya sudahlah, yang penting sah. Itu kan dia kembalikan syarat sah nikah kan, ada kedua mempelai, ada saksi, ada wali. Nah sudah sahkan pernikahan. Nah supaya sah hubungan suami istri melakukan nikah siri, jadi mereka menggampangkan. Ya sudah kan, sudah nikah siri, sudah sah seperti itu. Tetapi di kacamata agama itu syarat sah memang ada itu, tetapi kembali lagi deh, kalau misalnya pernikahan itu banyak menimbulkan konflik atau banyak sekali dampaknya yang sangat tidak bagus buat masyarakat, terutama masyarakat kita ini ya, masyarakat Indonesia ini. Nah itu jumhur ulama, sebagai jumhur ulama itu mereka benar-benar banyak yang melarang seperti itu karena dampak konfliknya sangat luar biasa, sehingga sejarahnya nikah siri itu tadi daripada ini melakukan zina dan seterusnya seperti itu ya. Tetapi kenapa hal ini banyak menjadi fenomena yang benar-benar diperbincangkan, bahkan masyarakat penasaran kok sampai di mana sih sahnya seperti itu. Tetapi kalau pernikahan siri ini menjadikan perbincangan publik, terus publik juga jadi kisruh ya, jadi repot, jadi konflik, jadi bertengkar, itu kan dampaknya nggak bagus. Nah itu di dalam ajaran agama Islam, segala sesuatu yang menimbulkan konflik yang besar, nah itu jadinya haram. Ustaz, nikah siri itu bisa dikategorikan bahasa orang awam tuh nikah secara diam-diam, bisa nggak sih Pak Ustaz? Iya, dia nikah diam-diam secara bahasa awam. Iya. Dia datang ke penghulu, penghulunya menikahkan, wali, ada walinya ya. Wali nikah kan bisa dari ayah kandung atau dari saudara laki-lakinya, atau nggak ada yang mau jadi wali, dia bisa jadi wali hakim atau wali sultan, atau wali yang dipercaya untuk
sebagai wali nikah seperti itu. Orang yang mengetahui pengetahuan agama seperti itu ya. Nah, ada lagi tadi saksi dari kedua mempelai. Nah, seperti itu yang dikatakan secara bahasa awamnya. Tapi kalau banyak juga yang mengatakan nikah siri itu boleh-boleh aja. Gimana nih menanggapinya tuh? Ya, kenapa mereka mengatakan boleh-boleh aja? Kalau dari sisi agama kan tadi dia udah merasa itu udah sah. Kan jumhur ulama membolehkan daripada melakukan zina dan seterusnya ya. Tetapi sebagian jumhur ulama juga ini banyak sekali kesininya tuh mereka melarang nikah siri karena segala dampak konfliknya tuh yang luar biasa. Jadi merugikan orang lain, bahkan terjadi penganiayaan, menyakiti hati orang lain, istri sahnya kan jadi sakit berat kan, kecewa berat, sakit hati dan merasa teraniaya seperti itu. apabila nikah siri tidak dapat restu dari istri sah, seperti apa Pak Ustadz? Iya, memang nikah siri itu kan banyak persyaratannya, tidak ujuk-ujuk. Nah, seizin istri sah dulu ya. Kalau istri sahnya merelakan, meridhoi, kan banyak ketentuan-ketentuan itu. Kenapa istri sahnya yang mengizinkan, mungkin mohon maaf ya tidak bisa melayani secara hubungan sama istri, terus mungkin ingin punya keturunan dan seterusnya seperti itu. Kalau istri sahnya ridho seperti itu. Apabila istri sah tidak merestui nikah siri, apakah itu bisa dikenakan hukuman pidana atau seperti apa Pak Ustadz? Nah, terkait ini itu hak dari istri sah ya, istri pertama ya. Dia mau kalau dia merasa benar-benar dirugikan, tersakiti, juga kan itu nanti kita lihat proses ininya ya, proses hukumnya yang seperti apa. Tetapi dia mempunyai hak karena tadi kan dia merasa dizolimi seperti itu. Apabila pelaku nikah siri tidak dapat restu istri pertama, apakah itu bisa disebut perzinahan Ustadz? Ya kalau dari secara hukum Islam, ya dia nggak zina karena udah nikah kan, udah nikah sah seperti itu ya, secara hukum agama. Cuman tadi dia tidak terdaftar di pemerintahan Negara. dia tidak terdaftar di negara seperti itu. Dalam hal ini menyulitkan nanti yang pembagian waris dan seterusnya karena nggak ada ininya kan, nggak tercatat. Tapi Oke, ketika orang sudah melakukan nikah siri terus dia mengajukan sidang isbat atau pernikahan secara sah di mata agama itu dibolehkan apa gimana Pak Ustadz? Awalnya nikah siri, Ya, terus dia melakukan upaya pengajuan ke Isbat nikah. melalui sidang isbat. Nah, apakah itu nanti prosesnya kembali siri atau normal diakui oleh negara? ya itu di dalam ajaran agama Islam itu segala sesuatu yang ke arah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hijrahlah kamu ke yang lebih baik. Nah, berarti dia ada keinginannya untuk mendaftarkan ke pengadilan. Berarti kan etikat baiknya ada. Nah, itu yang diinginkan dalam Islam. Seperti itu. Jadi dirapikan kembali, benar-benar tercatat di pemerintahan supaya aman. Ya kembali ke mereka mau misalnya bertahan lama dengan istri sah atau tidak, atau seperti apa, itu kan tergantung dengan pasangan suami istri tersebut. Oke, berarti kalau mau isbat juga harus izin juga nggak sih sama istri pertama? So, walaupun posisi dia nikah siri dan ingin mengisbatkan pernikahan atau mensahkan, harus izin dulu atau seperti apa nih Pak Ustadz? Idealnya seperti itu, idealnya ya. Tapi istri manapun ya, kalau istri pertama tuh rela banget juga, ya Nggak mungkin rela ya iya, Pak nggak Ustadz? mungkin rela, mungkin perempuan mana yang mau disakiti gitu. Oke. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz, apabila pelaku nikah siri itu emang harus didulukan gitu Pak Ustadz, diberikan tahu kepada orang-orang bahwa kita sudah menikah siri atau seperti apa sih Pak Ustadz? Kalau hanya diem-diem Karena aja. kan kalau nikah siri kan namanya juga ini ibaratnya sembunyi-sembunyi, kan ini siri, disisirkan, nggak dilafazkan ya. Dia kebanyakan diam-diam. Tapi sebaiknya, Tanyakan.
apakah harus diberitahukan ke orang lain, mungkin tetangga sekitar, saudara, atau seperti apa? Jarang deh, jarang. Kalau kita lihat ya di masyarakat itu yang nikah siri itu kebanyakan mereka yang diam-diam, Emang sembunyi-sembunyi ya, Bos? sembunyi-sembunyi. Ya, kebanyakan ya. Pada intinya ya segala sesuatu itu kan bagusnya terus terang kan. Apa salahnya kan? Cuman dia juga nggak mau, kadang pasti di ini kan dirahasiakan seperti itu. Oh. Yang kita lihat ya. Tapi Oke.